Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, oke, anak didik kami kelas 12 ya. Langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kimia kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kimia kita pada hari ini. Oke, materi kita yang terakhir kemarin yaitu tentang penamaan benzen dua substituen gitu ya kan. Nah, jadi kalau dia dua substituen, cara penamaannya yaitu gimana kemarin? Coba ini. Jadi kalau dia dua substituen, nah cara penamaannya yaitu masih menggunakan apa? Orto metapara ya kan? Nah, di sini ada juga gugus apanya namanya? Gugus atau substituen prioritas dan ada yang disebut dengan substituen cabang kan begitu. Nah, substituen prioritas berarti dia substituen yang dia lebih prioritas. Nah, di sini misalkan NO dengan CH3. Maka NO kita perhatikan di mana posisi NO? NO di sini. Kemudian CH3 kita perhatikan R alkil. Berarti yang menjadi substituen prioritas adalah si CH3 benzen. Nah, CH3 benzen ini atau metil benzen ini ya, itu dinamakan dengan apa? Dengan toluena. CH3 benzen dinamakan dengan toluena. Maka yang dia substituen prioritas ya, substituen prioritas dia letaknya di belakang. Sementara yang apa namanya? Yang NO ya, substituen NO-nya itu di depan. Berarti orto karena dia bersampingan, tidak ada jarak, orto nitrotoluena begitu ya. Itulah dia untuk yang dua substituen. Nah, termasuk juga yang ini M-iodoklorobenzena ya. Nah, jadi di sini halogen ya, halogen. Nah, halogen iodo, iodin dan klorin ini kan termasuk unsur halogen. Nah, jadi di sini apa namanya? Kloro ya, klorobenzen. Kloro itu lebih apa? Lebih prioritas dibandingkan dengan iodin begitu ya. Nah, maka nanti di sini penamaannya adalah M karena dia apa? Karena dia ini ya ada jarak atau selang satu. Iodo, iodo di depan, klorobenzen begitu ya. Nah, itu untuk yang dua substituen. Kemudian bagaimana yang dia tiga substituen? Yang tiga substituen ya, misalkan ini. Nah, ini. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan seperti yang kita bilang kemarin ya. Nah, jadi untuk yang yang tiga substituen bukan yang ini ya, ini 4 ya, sorry ya.
Yang 3 substituen ini misalkan. Nah, yang 3 substituen dia menggunakan penomoran ya, menggunakan penomoran begitu ya. Menggunakan penomoran. Untuk yang ini yang kita bicarakan adalah yang iupaknya ya, nama iupaknya ya. Jadi yang di dalam kurung ini bukan nama iupaknya ya. Tapi yang ini yang di atas ini adalah nama iupak. Jadi untuk yang benzen 2 substituen tadi juga itu nama iupaknya. Yang benzen 3 substituen ini juga yang nama iupaknya yang kita bahas ya. Yang nama internasionalnya begitu ya. Nah, kalau untuk yang 3 substituen dia menggunakan penomoran begitu ya. Menggunakan penomoran. Jadi penomorannya adalah dilihat dari yang mana yang lebih prioritas. Dari situlah dibuat penomorannya. Ya, yang lebih prioritas, disitulah dibuat penomorannya. Ya. Nah, jadi di sini sama-sama CH3. Berarti penomorannya itu boleh dari ini dari 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 4. Nah, jadi di sini penomorannya kita buat dari 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini bisa namanya ya. Bisa dari sini kita buat atau bisa juga dari sini ya. Nanti kalau kita buat dari sini berarti namanya 1 2 4 trimethylbenzen gitu ya. Nah, ini kalau untuk soal yang ini dibuatnya dari sini 1 3 4. 1 3 4 trimethylbenzen. Ya, 134 trimethylbenzen. Nah, jadi 1 2 4 itu benar ya, itu bisa juga. Nah, ini yang salah kemarin. Nah, ini dia kalau dia ada 4 substituennya. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Nah, ini yang 3 ya, yang 3 seperti ini. Nah, kita perhatikan ya. Nah, di sini ya, di sini nomor satunya siapa? Nomor satunya adalah si CHO. Sedangkan nomor 2-nya kosong, nomor 3-nya adalah si Cl, nomor 4-nya adalah si Cl. Berarti 1 2 3 4 ya. Berarti 3 ya, 3 1 2 3, 4 di kloro ini namanya benzal ya, benzaldehid. Jadi kalau CHO ditambah benzen itu namanya adalah benzaldehid ya, benzaldehid. Maka 3,4 dikloro benzaldehid gitu ya, benzaldehid. Coba kita lihat ada enggak di sini benzaldehid? Ada ini ya. Benzaldehid COH atau CHO ya. CHO benzaldehid. Nah, berarti di sini namanya adalah CHO itu benzaldehid 3,4 dikloro benzaldehid. Kemudian yang ini ya, ini 3 substituen. 4 bromo 2 nitro metoksibenzen. Nah, berarti nanti kita buat penomorannya dari gugus yang dia lebih prioritas. Nah, berarti siapa yang lebih prioritas? NO2, F atau
ya NO2 atau F kan begitu. Oh yang ini tadi ya, OCH3 NO2 atau Br kan begitu. Nah ternyata yang lebih prioritas itu adalah si, bentar ya. Nah, yang lebih prioritas itu adalah si ini, si OCH3. Berarti OCH3 inilah yang dari sini kita mulai penomorannya. Berarti 1. Nah, ini salah juga ya, sorry ya. 1 2 3 4 5. Berarti nanti namanya di sini adalah 3 bromo ya, 5 nitro metoksibenzen gitu ya. Jadi penomoran dari sini tetap nomor 1 2 3. Ini posisi yang ketiga. Berarti ini 5, sorry ya. Ini 5 ya. Ini kita hapus 5, kita buat. Oke, ini agak susah di sini dihapus ya, nggak bisa dihapus. Nah, jadi ini namanya adalah 3 bromo 5 nitro metoksibenzen. Jadi penomorannya tetap dari dari substituen yang paling utama ya. Yang paling utama. Nah, kemudian yang ini, perhatikan, yang 4 substituen ya, 4 substituen. Nah, ini yang salah kemarin. Yang terakhir kita kita bahas ya. Di mana kesalahannya? Kita lihat gugus yang paling prioritas di antara keempat ini. Nah, jadi yang paling prioritas di sini adalah si OH. Kemudian baru CH3 alkil, baru NO, baru halogen. Berarti penomorannya adalah dari sini. 1 ya, 1. Kemudian kita masuk ke 2, kemudian ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah, berarti nanti di sini ya, berarti nanti di sini namanya yaitu 1 2 3. Berarti 2 kloro, 3 metil ya, 3 metil, 4 nitro fenol. Fenol itu OH, benzen yang mengikat apa? OH. Nah, kita lihat benzen yang mengikat OH. Nih, fenol namanya. Nah, jadi seperti itu dia. Ya. Seperti itu dia penamaan untuk yang 4 substituen ya. Nah, harusnya namanya apa? 2 kloro ya. Kemudian 3 metil, 4 nitro fenol itu ya. Nah, di situ dia letaknya ya. Oke. Kemudian cabang pertama maksudnya nomor awal gitu. Cabang pertama itu dia lihat yang paling prioritas ini dari aturan prioritasnya ini, yang mana dia yang paling prioritas. Ini kan OH, berarti OH inilah dia nomor 1 gitu. OH inilah yang nomor 1 kan begitu. Iya gitu. Dari oh iya. Nah, untuk urutannya ini
kloro, metil, nitro. Ini disesuaikan dari abjad. Kenapa kloro duluan, kenapa metil belakangan? Itu dari abjad ini. Kan ada urutan penamaan cabang diurutkan dari abjad. Abjad bahasa Inggris. Kalau dia ini kan kloro, harusnya kan dia C. Celoro gitu kan. Celoro. Celoro ini metil. Ini nitro, N gitu ya. Nah, jadi dia harus disesuaikan dengan abjadnya gitu. Dari abjadnya begitu. Kalau untuk yang cabang lain gitu, cabang substituen cabang. Tapi kalau dia fenol ini dia dari mana kita tahu fenol? Itu dia sebagai substituen prioritas. Substituen prioritas itu itulah letaknya yang dia di paling belakang. Substituen prioritas itu adalah gugus substituen yang mengikat atom atom gugus gugus yang dia paling prioritas gitu, yang mengikat substituen yang paling prioritas. Nah begitu ya. Nah itulah dia aturan IUPAC-nya ya, untuk 2 substituen, 3 substituen dan 4 substituen. Nah ini ada, mengerti ya Robiah ya? Mengerti kan? Ya. Nah, ini ada contoh senyawa umum yang mengandung cincin atau inti benzen. Nah, jadi ini beberapa senyawa umum ya. Nah, kalau dia seperti ini namanya naftalena, ini namanya kumena, ini ada namanya asam salisilat, paracetamol, ya. Kemudian ada namanya TNT ya, TNT trinitrotoluena. Jadi TNT itu adalah trinitrotoluena. Nah, jadi 246 trinitrotoluena. 246 ini kan berarti di sini gugus prioritasnya siapa? Substituen prioritasnya adalah si CH3 benzen kan gitu kan. Metil benzen. Ya kan? Atau toluena, ya kan? Coba lihat. CH3 itu termasuk alkil ya. Dia termasuk alkil. Nah, jadi kalau misalkan alkil itu kan dia CnH2n tambah 1 kan gitu. Rumus apanya? Rumus umumnya CnH2n tambah 1. Berarti kalau C-nya 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 berapa? CH3 kan begitu. Berarti CH3 kan begitu. Nah, alkilnya berarti CH3. Nah, berarti kalau misalkan dia C2H5 berarti namanya adalah etil kan begitu. C2H5 kan begitu. Nah, jadi di sini CH3 alkil lebih prioritas daripada NO2 begitu. Nah, maka nanti penomorannya itu dimulai dari sini, nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, nomor 5 dia penomorannya iya sama aja ya. Iya. Nah, berarti di sini posisi NO-nya dia di 2, 4 dan 6 ya kan? 2, 4 dan 6. Berarti 2, 4, 6 trinitrotoluena kan begitu? Trinitrotoluena. Berarti CH3-nya sebagai toluena. Trinitro berarti ada 3 nitronya. Trinitrotoluena gitu ya. Ngerti lah ya? Nah, jadi TNT itu dia fungsinya adalah sebagai bahan peledak gitu ya. Kemudian TNB ada namanya 1,3
5 trinitrobenzen. Berarti di sini tiga-tiganya nitro, ya kan? Ada vanatrena, ada asetil salisilat, metil salisilat, fenilalanin, kemudian vanilin, ya, vanilin. Oke, kemudian reaksi-reaksi benzen, ya. Nah, benzen itu memiliki cincin yang mengalami resonansi sehingga sukar bereaksi dan diadisi. Cincin benzen hanya dapat diserang oleh reaksi elektrofil atau butuh elektron, misalnya asam, oksidator, dan oksigen dan halogen. Benzen lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan adisi. Substitusi itu artinya pergantian gitu ya. Reaksi-reaksi substitusi pertama pada benzen, reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, kalau di alkilasi dia ditambahkan dengan dia menggunakan AlCl3, ya. Ingat, kalau dia alkilasi reaksinya adalah menggunakan AlCl3. Kalau dia reaksi halogenasi, ya, itu dia menggunakan FeCl3. Kemudian reaksi nitrasi dia menggunakan H2SO4. Nah, ingat ininya ya, AlCl3 FeCl3 untuk begini ya. Reaksi-reaksi Friedel-Crafts berarti benzen ditambahkan alkil halida menggunakan AlCl3. Ya, AlCl3. Nah, di sininya alkil halida. Alkil halida itu misalkan CaCl3. CaCl3 ini kan termasuk dia alkil halida, ya, namanya adalah metil klorida. Tapi di sini kalau dia alkilasi dia selalu memakai AlCl3. Nah, jadi kalau misalkan ada soal ditanya termasuk yang manakah reaksi yang merupakan alkilasi, kan, reaksi alkilasi. Nah, jadi ingat aja yang di sininya ada AlCl3 gitu ya. Biar lebih memudahkan begitu. Nah, ini CH3 ini, ya, CH3 ini, ya. Itu dia setelah direaksikan masuk kemari. Nah, jadi H daripada benzen sini satu H dari benzen akan lepas, ya, diganti dengan siapa? CH3, maka hanya lepas masuk kemari jadi HCl begitu. Jadi toluena tambah HCl. Itulah reaksi alkilasi Friedel-Crafts gitu ya. Reaksi halogenasi ketika dia ditambah halogen. Jadi benzen tambah halogen. Nah, nanti di sini satu atom H-nya dilepas diganti dengan Cl. Ya, diganti dengan Cl dari dari halogen ini tadi, kan begitu. Jadi H yang tadi lepas dari benzen itu masuk kemana? Ke HCl, ya, bergabung dengan HCl begitu. Kemudian kalau reaksi nitrasi yaitu benzen tambah asam nitrat. Nah, reaksi nitrasi ini dia nanti menggunakan H2SO4, sama-sama menggunakan H2SO4 dengan reaksi sulfonasi. Cuman reaksi sulfonasi dia menggunakan asam sulfat, kalau reaksi nitrasi menggunakan asam nitrat. Berarti asam nitrat di sini HNO3, ya kan? HNO3, ya. Berarti HNO3 berarti nanti yang di sini adalah NO2. Berarti di sini karena H2SO4 maka tambah H2O. Jadi kalau pernah saya lihat soal, ya, itu yang manakah yang di bawah ini yang termasuk reaksi alkilasi. Nah, jadi dibuat reaksinya, ya, reaksinya. Nah, jadi itu harus bisa lah kita membedakan mana dia reaksi alkilasi, halogenasi, nitrasi,
dan juga reaksi sulfonasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kaidah substituen pertama pada benzen mempengaruhi tempat substituen kedua. Nah, kaidah substitusi kedua benzen, pengarah orto dan para. Substituen pengarah orto dan para adalah substituen pemberi elektron atau yang memberi pasangan elektron bebas. Contoh, fenol. Nah, fenol tambah HNO3. Fenol tambah HNO3 maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan ortonitrofenol. Ortonitrofenol ditambah paranitrofenol tambah H2O. Oh, sorry. Ini dia bisa apa namanya? Bisa menghasilkan ortonitrofenol, bisa juga menghasilkan apa? Paranitrofenol begitu ya. Nah, jadi dominansinya itu adalah ortonitrofenol paranitrofenol 70%. Nah, substituen pengarah orto dan para adalah substituen pemberi elektron atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini dia untuk reaksi-reaksinya ini ya. Reaksi apa namanya ini? Pengarahnya ya, orto para itu bisa kita lihat ya ini. Nah, jadi dia lebih dominan siapa? Lebih dominan adalah para nitrofenol begitu ya. Lebih dominan adalah para nitrofenol. Kemudian kalau pengarah meta, substituen pengarah meta adalah substituen penarik elektron atau yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, jadi di sini yang tidak memiliki elektron bebas adalah siapa? Si yang tidak memiliki elektron bebas. Perhatikan ya. Berarti di sini yang tidak memiliki elektron bebas adalah si CH3, kan begitu kan? Nah, jadi karena dia CH3 ini ya tidak memiliki elektron bebas, maka dialah yang ditaruh di sini begitu ya. Nah, sedangkan Cl-nya itu letaknya di sebelah kanan. Itulah yang dia bergabung dengan H positif. Oke, nah kalau untuk yang ini enggak terlalu enggak terlalu, kalau untuk reaksi-reaksinya ini enggak terlalu dibahas kalau untuk di SMA, nanti pelajaran di universitas. Kalau untuk apa namanya? Reaksi substitusi ataupun reaksi adisi ya pada benzen ya, itu nanti akan dipelajari di universitas. Nah, turunan benzen itu dia ada toluena, nitrobenzen, anilin, asam benzena sulfonat, asam benzoat, halobenzen, ciri dan sifat benzen. Nah, ini dia cirinya dan sifatnya, ini dia. Jadi benzen itu turunannya fenol, toluena, nitrobenzen, fenol, benzaldehid, nah dan sebagainya. Oke. Jadi yang paling penting untuk materi benzen di SMA itu adalah tata namanya ya, dan juga ininya ya, apa namanya, turunan senyawa ya, turunan senyawa benzen itu apa-apa saja. Nah, itu kalau bisa turunannya ini
Ini toluena fenol, ini dihafal ya, harus sudah bisa luar kepala. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.